Bayangkan menghabiskan seluruh hidup Anda sebagai pendekar pedang paling terhormat yang pernah ada. Lalu terbangun di dalam tubuh penjahat paling dibenci, paling bejat di seluruh dunia persilatan, dengan semua dosanya sudah tertempel di nama Anda. Wajik, inilah pertanyaan yang mengalir di bawah setiap bab. Ketika seorang pria yang benar-benar baik dituangkan ke dalam tubuh seorang monster yang sudah dibenci semua orang, pewaris manja dan kejam dari sekte kematian, apakah dia akan membersihkan reputasi itu? Atau apakah dia menyadari bahwa ditakuti sebagai orang gila adalah senjata paling berguna yang pernah dia pegang? Di akhir recap ini, Anda akan tahu persis pilihan mana yang dia ambil dan mengapa itu mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada seorang pahlawan. Ini adalah I Reincarnated as the Crazed Heir. Saya akan memandu Anda melewati keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Mari kita mulai. Untuk memahami tubuh itu, Anda harus terlebih dulu memahami jiwa yang mendarat di dalamnya. Namanya Jagak Yang, dan di dunia persilatan ortodoks, sekte-sekte kebajikan, aliansi perguruan lurus, yang menobatkan diri sebagai tulang punggung moral tanah ini, dia adalah pahlawan paling sempurna yang pernah dihasilkan dunia itu. Mereka menyebutnya Ten Strike Finisher. Gelar itu bukan puisi, itu ukuran. Siapapun yang berdiri melawan Jagak Yang, sehebat apapun, setenar apapun, jatuh dalam 10 gerakan. Serangan ke-11 tidak pernah dibutuhkan. Dia putra pemimpin Great Martial Alliance, koalisi agung sekte-sekte lurus, yang menjadikannya bukan sekadar jenius tapi pewaris. Pria yang seluruh dunia ortodoks harapkan suatu hari akan mewarisi kepemimpinannya dan membawa panjinya. Dia berbakat, dia berprinsip, dan dia, oleh logika kejam dunia itu, ditakdirkan hancur. Karena di dunia persilatan, kebajikan dan kecemerlangan tidak menghasilkan sekutu. Mereka menghasilkan iri. Dan iri, di antara pria yang bisa membunuh dengan sentuhan, jarang puas hanya tinggal di hati. Jagak yang diracun, dibunuh secara diam-diam dan pengecut oleh saingan yang tidak bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan, sehingga memilih untuk tidak melawannya sama sekali. Pendekar pedang terbesar dari generasinya, calon penguasa sekte-sekte lurus, dibunuh sebelum usianya bahkan 30. Bukan di medan perang, tapi oleh pria-pria yang tersenyum padanya dan menyelipkan sesuatu ke dalam gelap. Begitulah kehidupan pertama sang pahlawan berakhir, dengan pengkhianatan yang begitu picik sampai hampir menghina. Dan disinilah cerita ini melakukan trik paling kejam dan paling cerdas. Karena Jagak yang tidak terbangun terlahir kembali di dunia yang lebih baik, dihadiahi awal baru atas kebaikannya. Dia terbangun di sisi yang salah. Dia membuka mata di ruangan asing, di tubuh asing, di tempat yang basah kuyup dengan jenis kekuatan yang seumur hidupnya diajarkan untuk dibenci. Dia tidak lagi berada di dunia ortodoks. Dia berada jauh di dalam wilayah musuh besar dunia itu, sekte iblis. Dan tubuh yang kini dia kenakan tidak menjadi milik seorang pahlawan. Itu milik pria muda paling dibenci di seluruh organisasi berlumuran darah itu. Ingat, Ten Strike Finisher. Pegang dia erat-erat. Karena pria yang akan segera ditemui, semua orang mengenakan wajahnya di atas reputasi yang tidak bisa lebih berlawanan. Tapi tragedi bukan alasan cerita ini bekerja. Perhatikan apa yang terjadi ketika jiwa paling disiplin di dunia persilatan harus menjawab nama terburuk di dalamnya. Tubuh itu bernama Cheon Soma. Dan di sekte iblis, Shining Light Cult, ordo agung yang mengakar di pegunungan, yang dianggap dunia lurus sebagai sumber kejahatan di tanah ini. Cheon Soma bukan orang biasa. Dia pewaris, wakil pemimpin, putra pemimpin sekte, pria muda kedua paling penting di organisasi yang bahkan tentara takuti. Dia juga, secara halus, adalah aib. Cheon Soma sebelumnya adalah segala hal yang bukan Jagak Yang. Dimanjakan hingga busuk oleh garis keturunannya, mabuk oleh status yang tidak pernah dia hasilkan, dia adalah pemuda perempuan, penjudi, tukang berkelahi yang tak berguna, tampan dan tidak berguna, kejam demi olahraga, tak berbakat meski setiap keunggulan diserahkan padanya sejak lahir. Sekte itu mentolerirnya hanya karena ayahnya. Semua orang, dari akolite terendah hingga tetua tertinggi, secara pribadi menganggapnya noda pada garis keturunan, aib yang gila dan tak terkendali yang suatu hari akan terbunuh sendiri atau menyeret seluruh ordo bersamanya. Dia, kata cerita dengan nikmatnya, tidak memiliki apa-apa selain wajahnya. Jadi bayangkan tabrakan itu. Jagak Yang, ortodoks, asketis, berprinsip sampai ke tulang, pria yang membangun seluruh identitasnya di atas kehormatan, membuka mata di dalam cangkang paling tak terhormat yang tersedia di seluruh dunia.
Dia dikelilingi orang-orang yang membencinya begitu melihat, yang mundur darinya, yang berbisik tentangnya, yang menunggu alasan. Dia tidak bisa mengumumkan siapa dirinya sebenarnya. Tak seorang pun akan percaya bahwa orang suci, sekte-sekte, lurus bersembunyi di dalam anak manja sekte iblis. Dan mengucapkannya keras-keras akan membuatnya dibedah. Dia pria baik yang mengenakan kulit penjahat, di jantung tempat yang diri lamanya bersumpah untuk hancurkan. Dan kemudian sesuatu yang diam-diam luar biasa terjadi, Jagak yang tidak panik dan dia tidak berkhotbah. Dia mengamati. Dia di atas segalanya adalah seorang pragmatis. Pria yang sejak lama belajar bahwa bertahan hidup di dunia persilatan adalah permainan informasi dan kesabaran. Dia mempelajari tubuh yang dia warisi. Dia mempelajari sekte di sekitarnya. Dan dia mulai memahami situasi dengan kejernihan dingin seseorang yang telah bertarung 1000 duel. Dia sendirian, dia dibenci, dan dia dikelilingi para pembunuh. Tapi dia juga memiliki dua hal yang tidak pernah dimiliki Cheon Soma lama. Dia memiliki pikiran, disiplin, dan jenius bela diri terkubur milik 10 Strike Finisher. Dan dia memiliki reputasi yang begitu spektakuler buruknya, sehingga tidak seorang pun mengharapkan apapun darinya. Hal kedua itu dia sadari, bukan kutukan. Itu kamuflase. Inilah engsel yang menjadi tumpuan seluruh seri, dan itu benar-benar nikmat. Pahlawan reinkarnasi biasa, dijatuhkan ke tubuh yang dibenci, menghabiskan cerita berusaha membuktikan dirinya lebih baik dari pendahulunya, membersihkan namanya, memenangkan hati, menjadi terhormat. Jagak yang melakukan hampir kebalikannya. Dia melihat legenda pewaris gila, tak terduga, kejam, tanpa kendali sama sekali, dan menyadari bahwa reputasi kegilaan adalah baju zirah paling ampuh yang bisa dikenakan pria lemah dan terisolasi. Jika semua orang sudah percaya Anda adalah orang gila yang mampu melakukan apa saja, maka tidak ada plot terhadap Anda yang aman, tidak ada penghinaan yang gratis, dan tidak ada musuh yang bisa yakin seberapa jauh Anda akan pergi. Jadi dia tidak menghapus persona itu. Dia meningkatkannya. Dia mempertahankan kesombongan, ancaman, aura pria yang satu kata salah dari melakukan sesuatu yang mengerikan, dan dia menuangkan ke dalamnya presisi, teknik, dan pengendalian diri absolut dari pendekar pedang terbesar di zamannya. Cheon Soma lama gila dan lemah. Cheon Soma baru gila dan menghancurkan. Dan kombinasi itu meneror orang dengan cara yang tidak bisa dilakukan kekuatan biasa. Babak awal adalah komedi ikan keluar dari air murni dan ancaman yang terjalin bersama. Para tetua dan saingan sekte merasa sang pewaris masih menyedihkan seperti sebelumnya, bergerak untuk mengeksploitasi, mempermalukan, atau diam-diam menyingkirkannya. Setiap dari mereka mendapat kejutan mengerikan. Wakil pemimpin yang mereka anggap pemabuk tiba-tiba bergerak dengan ekonomi mustahil, menyelesaikan konfrontasi dalam segelintir pukulan, persis seperti seorang 10 Strike Finisher dulu, meski tidak ada yang hidup bisa menghubungkan titik-titik itu. Dia mengalahkan pemikir yang telah bersekongkol selama puluhan tahun. Dia membalas kekejaman dengan kekejaman tenang dan teatrikal yang terbaca bagi semua yang melihat sebagai kejahatan tak terduga orang gila sejati. Padahal sebenarnya itu penilaian terdisiplin pria yang sangat bermoral memilih pertempurannya. Karena itulah ketegangan yang di dalamnya seluruh seri hidup, dan itu tidak pernah melepaskannya. Prinsip Jagak yang tidak mati bersama tubuh pertamanya. Dia masih di bawah pertunjukan pria terhormat yang dibunuh karena terlalu baik. Dia tidak akan membantai yang tak bersalah. Dia melindungi yang lemah di dalam sekte, yang terlupakan, yang dibuli, yang sekali pakai. Dia membalas kesetiaan. Dia mengampuni mereka yang tidak layak mati. Tapi dia melakukan semuanya sambil mengenakan topeng orang gila paling berbahaya dari sekte iblis. Yang berarti tindakan belas kasihnya yang tulus terus-menerus disalah tafsirkan oleh semua orang di sekitarnya sebagai skema yang lebih dalam dan lebih jahat. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa pewaris gila sedang berbuat baik. Jadi mereka berasumsi dia sedang licik. Dan dalam ketakutan pada kelicikannya yang tidak ada, mereka menyerahkan padanya kekuatan nyata. Dia mengumpulkan orang, perlahan. Pengawal tangguh dan menakutkan yang bersumpah di sisinya. Bawahan di dalam sekte yang mulai, hampir di luar kehendak mereka, merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan rasakan untuk Cheon Soma, rasa hormat, dan kemudian kesetiaan. Anggota keluarganya dan lainnya di orbit sekte yang mengorbit lebih dekat. Saat sang pewaris mengungkapkan, tetes demi tetes, bahwa dia bukan lelucon yang dijanjikan pada mereka. Dia membangun faksi di dalam sarang ular berbisa, dan dia membangunnya di atas fondasi kesengajaan pengalihan murni,
membiarkan legenda si gila melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, tampilan kebajikan terbuka. Tapi intrik sekte juga bukan lapisan terdalam. Perhatikan apa yang terjadi ketika pria yang pernah menjadi pewaris dunia lurus harus berdiri di dalam tentara yang dibangun untuk menghancurkannya. Disinilah I Reincarnated as the Crusade Heir menajam menjadi sesuatu yang lebih dari komedi ancaman salah baca. Karena Jagak Yang bukan pembelot biasa atau pengkhianat sederhana. Dia secara unik adalah pria yang telah hidup sebagai pewaris kedua sisi. Dia dibesarkan untuk mewarisi Great Martial Alliance, koalisi sekte kebajikan. Dan sekarang dia bersiap mewarisi Shining Light Cult, ordo iblis yang sekte-sekte itu ada untuk lawan. Tidak seorang pun dalam sejarah dunia persilatan pernah memegang kedua masa depan itu di dalam satu jiwa. Dan yang dia temukan, memandang dunia lamanya melalui mata musuhnya, memperumit segalanya. Sekte-sekte lurus yang mengagungkannya penuh dengan iri dan kepengecutan yang sama yang membunuhnya. Sekte iblis yang diajarkan untuk dia lihat sebagai kejahatan murni, ternyata penuh dengan orang biasa. Takut, setia, dianiaya, manusiawi, terperangkap di dalam mesin ketakutan. Garis rapi antara baik dan jahat yang mendefinisikan hidup pertamanya larut saat dia dipaksa hidup di sisi yang salah. Dunia ortodoks tidak semata-mata baik. Sekte tidak semata-mata jahat. Keduanya penuh dengan monster, dan keduanya penuh dengan orang yang layak dilindungi. Jadi Jagak yang berhenti berjuang untuk satu sisi dan mulai berjuang untuk prinsip. Dan dia melakukannya dari singgasana paling tidak mungkin yang bisa dibayangkan. Dia mulai mereformasi sekte iblis dari dalam, tidak dengan melunakkannya, tapi dengan mengarahkannya. Mengekang kekejaman tak perlunya, memurnikan elemen yang benar-benar busuk yang memangsa tak berdaya, dan mengubah sekte kematian yang ditakuti menjadi sesuatu dengan, dari segala hal, sebuah kode. Dia melakukan ini sambil mempertahankan topeng pewaris gila sepanjang waktu, sehingga bahkan reformasinya terlihat, bagi orang luar, seperti konsolidasi menakutkan tiran gila daripada suara hati tenang orang suci yang dibunuh. Dunia persilatan bereaksi terhadapnya persis seperti Anda mengharapkan dunia persilatan bereaksi terhadap kekuatan yang meningkat, yang tidak dipahaminya. Faksi saingan menyelidikinya. Sekte-sekte ortodoks, keluarga lamanya diantaranya, mengamati pewaris baru aneh sekte iblis dengan kekhawatiran yang meningkat. Tidak pernah membayangkan bahwa pria yang meresahkan mereka adalah pahlawan yang mereka sendiri gagal lindungi. Di dalam sekte, para tuan iblis agung berputar. Figur berkuasa besar dan mapan, jenis pria yang telah mengukir nama mereka di dunia dengan darah. Sang pewaris yang dulu adalah bahan tertawaan sekarang adalah bidak di papan yang penuh dengan pembunuh. Dan setiap dari mereka menghitung ulang berapa nilainya dan seberapa besar ancaman yang telah dia diam-diam menjadi. Dan di sepanjang semua itu, pertanyaan sentral yang open loop janjikan terus mengencang. Pria di dalam pewaris gila itu baik, reputasi yang dia kenakan mengerikan. Semakin kuat dia tumbuh, semakin sulit membedakan di mana pertunjukan berakhir dan pribadi dimulai. Dia menggunakan kegilaan itu, tapi topeng yang dikenakan cukup lama memiliki cara untuk menekan ke wajah di bawahnya. Cerita sangat sadar akan bahaya ini dan membiarkan Jagak Yang merasakannya. Tekanan tetap dan sepi menjadi satu-satunya orang di dunia yang tahu bahwa iblis yang ditakuti semua orang di bawahnya adalah pahlawan yang dikhianati semua orang. Jadi apa sebenarnya Cheon Soma itu? Itulah pertanyaan yang seluruh seri dibangun untuk dijawab. Dan jawabannya adalah hal paling memuaskan tentangnya. Dia bukan pemboros manja yang tubuhnya dia warisi. Pria itu telah pergi, terbakar habis saat jiwa yang lebih baik mengambil kemudi. Tapi dia juga bukan sekadar Jagak yang bangkit kembali. Ten Strike Finisher adalah makhluk dunia ortodoks, terikat oleh aturannya, akhirnya dihancurkan oleh kemunafikannya. Pria yang keluar dari cerita ini adalah sesuatu yang belum pernah dimiliki dunia persilatan sebelumnya. Pemimpin yang membawa kehormatan sekte-sekte lurus dan kebebasan sekte iblis sekaligus, tidak berutang kepada keduanya, setia hanya kepada orang-orang yang dia pilih untuk lindungi. Pewaris gila tumbuh menjadi kekuatan sejati. Tekniknya menajam, jenius terkubur dari hidup pertamanya muncul kembali dan diasah melawan musuh yang akan menghancurkan Cheon Soma lama dalam sekejap. Dia mendaki hierarki internal brutal sekte, bukan dengan menjadi yang paling kejam, tapi dengan menjadi yang paling lengkap. Figur langka yang ditakuti, dihormati, dan oleh lingkaran kecil yang benar-benar mengenalnya, dicintai.
Topeng si gila tetap berguna sampai akhir, tapi di bawahnya sekte telah berubah. Kurang sarang monster, lebih kekuatan dengan tulang punggung dan hati nurani, diarahkan oleh pria yang memutuskan sendiri apa arti kejahatan sebenarnya. Dan cerita tidak pernah membebaskannya dari kail moral. Dia membunuh, dia berskema, dia melakukan hal-hal yang benar-benar kejam, dan narasi tidak berpura-pura sebaliknya. Ini sekte iblis, dan dia memimpinnya. Tapi setiap tindakan kekejaman ditimbang terhadap prinsip yang untuknya dia mati di hidup pertamanya. Dia akan ditakuti. Dia tidak akan kejam demi kekejaman. Dia akan mengenakan kostum penjahat, dan dia akan menyimpan di suatu tempat yang tak bisa dilihat dunia, hati pria terbaik yang pernah dibunuhnya. Itulah trik yang disembunyikan judul. The Crazed Hair terdengar seperti cerita asal-usul penjahat. Sebaliknya, ini cerita pahlawan terlalu baik untuk dunia yang menciptakannya, diberi kehidupan kedua di satu tempat, di mana kebaikannya tidak bisa diracuni keluar darinya, karena semua orang di sana sudah berasumsi dia tidak memilikinya. Dia harus mati sebagai orang suci di antara munafik untuk terlahir kembali sebagai iblis di antara monster jujur. Dan hanya sebagai iblis, dia akhirnya menjadi bebas untuk sepenuhnya, tanpa kompromi menjadi dirinya sendiri. Premis absurd, pahlawan sempurna terbangun sebagai berat terburuk sekte, dimainkan di sini dengan komitmen total. Ini dimulai sebagai komedi. Ini mendalam menjadi meditasi tulus tentang reputasi, identitas, dan di mana kebajikan sebenarnya tinggal ketika Anda melepas sisi kelahiran Anda. Kegilaannya nyata. Kehormatannya nyata. Keajaiban cerita adalah pria yang sama memegang keduanya, dan tidak pernah sekalipun harus memilih di antara mereka. Reincarnated as the Crazed Heir. Dikenal dalam bahasa Korea sebagai Mangnani Sogyojuro Hwanseng-hesda, dan di Webtoon dalam bahasa Inggris sebagai Reincarnated as an Unruly Heir. Dimulai sebagai novel web oleh Dae Eun-ho, dan diadaptasi menjadi manhwa oleh Zaemu, dengan seni oleh John Madu. Novel aslinya lengkap dengan lebih dari 400 bab, dan webtoon terus menyerialkan cerita ini untuk audiens internasional yang berkembang. Ini termasuk dalam tradisi bangga yang sama dengan epik reinkarnasi murim besar. Regresor dijatuhkan ke dunia persilatan dan dipaksa memainkan permainan jauh lebih besar dari dirinya. Tapi ia mendapatkan sudutnya sendiri di rak itu melalui satu pembalikan yang terinspirasi. Pahlawan yang dijatuhkan bukan ke tubuh pahlawan, tapi ke tubuh penjahat dan yang cukup cerdas dan cukup baik untuk membuat kejahatan itu bekerja untuknya, tanpa pernah membiarkannya memilikinya. Jika Anda pernah menginginkan fantasi kekuatan dengan mesin moral nyata di bawah tontonan, di mana langkah paling cerdas yang dilakukan protagonis adalah membiarkan seluruh dunia terus meremehkan seberapa baik dirinya, ini tempat yang sangat memuaskan untuk menghabiskan waktu Anda. Jika recap ini menahan Anda sampai akhir, subscribe. Manhwa Recap Vault meliput cerita-cerita yang mendefinisikan genre ini, dan kisah reinkarnasi ke sisi yang salah adalah salah satu twist paling memuaskan yang pernah dihasilkan medium ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.